Mengikuti jejak sukses abangnya Atta Halilintar, Thorik Halilintar bisa tajir melintir di usia muda. Kisah cintanya dengan Fuji An beberapa tahun lalu menjadi magnet kuat di media sosial dan hiburan, sehingga mereka banjir endorse. Thorik mampu membangun rumah mewah, Fuji pun bisa membeli rumah seharga 12 miliar walau karir keartisannya baru seumur jagung. Lalu benarkah rumah yang akan dipersembahkan Thorik untuk Alia Mas Said adalah rumah impiannya bersama Fuji yang dibangun saat keduanya masih menjalin kasih? Dan tak hanya Fuji, Fadly Faisal sang abang pun mampu membeli rumah mewah di usia muda. Seperti apa penampakan rumah Fadly? Benarkah rumah itu menjadi saksi bisu dari merah hitamnya kisah cinta Fadly dengan Rebecca Klopper? Pemirsa, tak mau kalah dengan Atta Halilintar, abangnya yang berhasil meraih kesuksesan di usia muda. Thorik Halilintar pun rupanya juga berhasil menyamai kesuksesan Atta. Meski subscriber YouTube-nya tak sebanyak Atta, namun sejak kisah cintanya bersama Fuji An menjadi sorotan, nama Thorik kian melejit dan digandrungi publik hingga membuat Thorik banjir endorse. Dari hasil endorse inilah Thorik berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah hingga di usia yang terbilang muda. Anak keempat Halilintar, Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk ini berhasil memiliki rumah sendiri. Ya, meski sudah memiliki rumah mewah nan megah lengkap dengan furniture, namun sejak berhasil move on dan memilih melabuhkan hatinya pada Alia Mas Said, Thorik seolah ingin membuka lembaran baru dan mengubur semua kenangan tentang masa lalunya. Tak ayal usai resmi melamar Alia dengan acara yang mewah, Thorik pun ingin memberikan surprise kepada calon istrinya dengan mengajak Alia survei rumah baru yang nantinya akan menjadi istana mereka usai resmi menjadi suami istri. Sayang, kita udah sampai. Tada, udah sampai. Kamu buka sekarang? Kita makannya outdoor, sayang. Kamu bolehnya kapan? Kenapa gue ikutan merem ya? Kan lebih lagi. Mundur. Hawakan muka. 1, 2, 3. Tada! Aku masih merem. Aku masih merem. Gimana sih? Pakai 1, 2, 3, buka. Tada! Apalagi gebrakan surprise kamu ini, Sing. Ini dia. Rumah. Ini rumah. Iya, apa nih? Rumah, ada pintu. Lucu sekali. Yuk. Suka nggak rumahnya? Lucu suka. Jadi hari ini aku mau ngajak kamu survei rumah buat kamu. Yes. Sesuai yang kita omongin ya. Per-12 hoof. Oke. Ini the first floor, denahnya second floor, third floor. Kalau third floor apa tuh? Luas tanahnya 298 Square meter. terus luas bangunannya 328. Kita langsung lihat ke dalam aja. Sebagai laki-laki dan kepala keluarga, Thorik ingin memberikan rasa nyaman kepada Alia. Dan tak tanggung-tanggung, Thorik memilih rumah mewah di kawasan elit di Bekasi, Jawa Barat. Rumah mewah dengan 3 lantai itu rupanya sangat disukai Alia, lantaran letaknya yang sangat strategis. Lantas benarkah rumah mewah yang akan Thorik berikan untuk Alia harganya lebih dari 3 miliar? Benarkah rumah yang diperlihatkan Thorik ke Alia adalah rumah idaman Fuji, mantan kekasihnya? Pewe banget guys sih. Suka banget kalau langsung ruang tamu begini. Kayak kita kelihatan semuanya gitu kan. Iya. Very spacious. Suka banget. Halo. Oh, ini kita keluar lift langsung ada kamarnya dulu nih. Oh, suka banget. Aku harap kamu suka. Kamu suka? Suka, karena deket tempat makan. Kalau kamu suka, semoga kita bisa tinggal di sini nanti Iya. someday.
mungkin kita berdua atau dengan keluarga kecil kita. Gitu. Saat Thorik tengah berbahagia dan akan membelikan rumah untuk Alia, rumah mewah milik Fuji juga kembali menjadi sorotan. Ya, sama seperti Thorik, Fuji yang namanya melejit. Pasca sang kakak meninggal pun rupanya membuat Fuji berhasil menjadi idola baru bagi anak muda. Nama Fuji pun semakin menjadi magnet di media sosial pasca dirinya menjalin asmara dengan Thorik. Jika awalnya kisah cinta keduanya diduga hanya settingan belaka, namun siapa sangka benih-benih cinta di hati keduanya justru makin tumbuh. Kemesraan keduanya pun rupanya membuat Thorik dan Fuji banjir endorse. Aku berterima kasih lah sama semua rekan-rekan kerja, tim aku, bahkan sampai netizen juga. Ini berkat netizen sih sebenarnya aku bisa sampai sini, dan pokoknya bangga banget sih bisa sampai sini gitu lah. Meski kisah asmara Thorik dan Fuji akhirnya kandas, namun nama Fuji justru makin melejit. Tak ayal, Fuji pun banjir endorse dan mulai merambah menjadi seorang YouTuber. Tak butuh waktu lama, dalam kurun waktu 1 tahun dan di usia Fuji yang masih 22 tahun, putri bungsu Haji Faisal dan Dewi Zuhriati berhasil membeli rumah mewah di kawasan elit di daerah Cilandak, Jakarta Selatan seharga 12 miliar secara cash. Saya punya rumah, ya Allah langsung sombong, nggak apa-apa, tapi aku bangga banget sama diri aku sendiri. Kayak gimana ya? Kayak I'm really proud of myself. I did it. Kayak my dreams come true aja gitu loh. I'm so proud of myself. I love myself. Makasih ya Allah, makasih. Jadi perjuangan rumahnya capek, Kak. Aku waktu itu pengen lihat rumah ini misalnya hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Papa nggak mau ngeliat rumah ini. Aku tiap hari begging karena Papa ngehambat jalan aku, karena dia waktu itu masih belum rela anaknya pergi. Jadi dia alasan-alasan kerja lah, inilah itulah. Padahal aslinya alasannya dia belum mau aku keluar dari rumah. Ya, rumah mewah bergaya modern klasik dengan fasilitas kolam renang dan ruang biliar rupanya memang menjadi impian Fuji. Bakal banyak tamu. Bener, kalau di atas kan kita bisa lagi siap-siap. Ini siapa yang suka main pingpong? Siapa yang suka main pingpong? Bukan, ini sebenarnya ini pingpong kan? biliar, cuman bisa. Sama bisa apa sih ini? Sebetulnya apa sih ini? Tapi ini bisa pingpong juga kan? Tinggal bisa pingpong juga. Tiga game gitu nanti tinggal dibalik. 3 in 1. Yang suka berenang di sini siapa aja? Gala doang. Aku cuma lihat ada tim aku, tim admin endorse, dia suka renang. Kamu nggak suka berenang ya? Lebih tepatnya nggak bangun pagi sih, Bang. Aku suka, cuman nggak bangun paginya itu loh. Aku berterima kasih kepada semua fans aku yang udah dukung aku sampai saat ini. Mulai dari pekerjaan aku, pokoknya semua ada iklan, produk yang abang aku buat. Mereka tuh pada setia banget. Terima kasih ya sudah bertahan sampai saat ini. Tak hanya Fuji yang berhasil sukses dan membeli rumah mewah, sang kakak Fadly Faisal yang karirnya juga turut moncer hingga membuat dirinya banjir endorse dan banjir tawaran sinetron, hingga membuat Fadly berhasil membeli rumah mewah 3 lantai bergaya American klasik dengan harga 12 miliar di usia 24 tahun. Lantas seperti apa penampakan rumah mewah Fadly? Ini apa deh? Bel, woi, dicopot. Kembali. Merah ya? Iya, kamera. Kok lu aja? Berarti kalau gue maling, gak bener. Berarti dia harus sampai di sini. Kalau nggak pede gitu berarti nggak kelihatan dong kalau maling. Enggak, tapi kayaknya 0,5 ya, masih kelihatan. Bagus kan ya? Dulu nggak gini guys. Gila banget, gila. Bagus banget. Bagus banget.
Yang bagus sih. Batu-batu ini batu apa gitu? Ya, Fadly rupanya memang mempersiapkan rumah mewahnya untuk nantinya ditinggali bersama Rebecca Klopper yang kala itu masih menjadi kekasihnya. Sayangnya impian Fadly kandas. Lantas jalinan cintanya dengan Rebecca berakhir pasca kekasihnya terjerat kasus video asusila. Namun meski rumah tersebut memiliki banyak kenangan bersama Rebecca, Fadly tetap bangga lantaran berhasil membeli rumah dari hasil kerja kerasnya sendiri. Rumah ini semua mahal, sekarang harganya naik. Endorse? Nah justru itu dia mahal cuy. Kenapa nih? Itu juga ini kan endorse. Oke, ini rahasia. Berhasil punya rumah 3 lantai di usia muda, Brisya Jody pasang target ingin memiliki studio rekaman sendiri. Benarkah Brisya ingin membangun studio musik di lantai atas rumahnya? Bukan sultan sejak lahir, sederet selebriti muda seperti Jirayut, Thorik Halilintar, Arafah, Brisya Jody, Fujian, Natasha Wilona hingga Prilly Latukonsina harus berjuang keras untuk meraih impian mereka. Saat anak-anak pengusaha dan pejabat masih pamer fasilitas dan harta pemberian orang tua, mereka sudah mandiri hingga mampu membeli mobil dan rumah mewah dari hasil perasan keringat sendiri. Seperti apa rupa istana indah yang dipersembahkan Tarik untuk Alia Mas Said calon istrinya? 5 tahun menabung dari honor melawak, bagaimana penampakan terbaru rumah Arafah yang dibeli secara cash? Bergaya American Classic seperti apa kelengkapan fasilitas di rumah Prilly Latukonsina? Berhasil punya rumah 3 lantai di usia muda, Brisya Jody pasang target memiliki studio rekaman sendiri. Benarkah Brisya ingin membangun studio musik di lantai atas rumahnya? Pernah hidup susah di Thailand bersama neneknya, Jirayut pun mengejar impinya di Indonesia. Setelah berhasil membangun rumah mewah di Bangkok, apakah Jirayut ingin punya rumah di Jakarta? Bersama saya Dona Arsinta, kita akan membedah rumah mewah sejumlah selebriti muda serta kiat sukses mereka di usia muda. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sosok komika Arafah Rianti lagi-lagi menjadi perbincangan warganet. Selain baru saja go public terkait jalinan kasihnya dengan YouTuber Stephen Wongso, warganet juga memperbincangkan aset properti yang dimiliki oleh Arafah. Di usianya yang baru 26 tahun, Arafah sudah memiliki aset properti yang cukup wah, serta 2 buah mobil mewah yang dibelinya secara cash. Karena pernah ditolak bank dan leasing untuk mengkredit rumah dan mobil, Arafah bertekad membeli secara cash. Rumah 2 lantai bernuansa minimalis yang didominasi warna coklat dan putih yang belakangan viral di media sosial itu adalah rumah yang dibeli Arafah tahun lalu, namun belum ditempati. Halda Rianta, adik Arafah, membocorkan kalau kakaknya memiliki 3 rumah. Salah satunya adalah rumah 2 lantai seharga 4 miliar yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aku bersama Jadi hari ini kita pengen host tour, tapi ini host tournya yang bener-bener udah rapi, pipi banget. Udah ada udah dipel. Kalau belum dipel nanti kaki kita nyiplak gitu. Kita kotor. Aku bersyukur banget guys, karena apa? Karena ini semua berkat adik aku. Semukanya dia, karena aku ngerasa ini terlalu berharga. Cium. Nggak mau cium. Ayo kita langsung aja masuk guys, rumah kita. Mau cium dulu tapi. Awas. Kenapa? Rumah lu banyak. Ini parah sih.
tapi nggak ada isinya. Wah itu bagus banget, karena untuk orang-orang yang nggak tahu Arafah Rianti kayak gimana, yang nggak tahu cara kerjanya kayak gimana, mungkin bakal lihat kok Arafah enak banget ya, tapi Arafah itu dia wah nggak tahu deh, kayaknya banyak komika cowok yang seandainya berada di posisi Arafah itu yang mungkin nyerah, tapi ya untuk Arafah ya makanya itu dia senang ngelihat orang yang kerja keras itu membuahkan hasil dan hasilnya tuh manis sekali gitu, seneng banget. Jadi kudos buat Arafah, shout out buat Arafah. Senang. Terus berharap apa? Gue bilang gue iri gitu, kagak lah. Ya senang-senang aja kalau misalkan ya itu kan udah rezekinya dia, udah jalannya dia. Ya saya ikut senang ya, karena sekarang banyak komika yang tadinya hanya stand up sekarang udah dipercaya jadi pembawa acara, terus jadi pemain sketsa, terus ngisi rutin di TV, podcastnya viewsnya jutaan. Tahun ini harga yang dibeli Arafah tahun 2023 itu sudah melambung tinggi. Itulah jelinya Arafah dalam memilih investasi jangka panjang. Menurut Ifdal abangnya, sejak remaja Arafah memang pintar memutar cuan. Ia nyaris tidak pernah membeli barang-barang branded karena honornya dari endorse dan dunia hiburan diinvestasikan untuk properti dan bisnis. Saat ini Arafah sudah memiliki 2 cabang warnet dan game center di Depok. Nama saya Ifdal, kakaknya Arafah. Arafah bagus, dia rajin menabung. Terus dia pinter buat usaha, muterin duitnya dia pinter bang. Iya emang ini dari dulu kita kan dunia rental bang ya. Dari sebelum Arafah naik juga emang rental di rumah, dulu rumahan masih kecil. Nah dia punya duit, dia buka lah yang seperti ini yang gede. Nyoba yang ada AC-nya, yang nyewa 3 lantai. Lalu kita mencoba ini bang. Iya turut ambil. Kita yang ini semua, yang handle ibaratnya. Kita semua. Arafah cuman kayak nih gue modalin gitu, puterin uang gua gitu. Puterin uang gua gitu bang. Ini Arafah cuma dapat laporan aja ya? Iya laporan kayak gitu-gitu, laporan tiap bulan. Dia sih baik bang, baik, dia penyayang gitu bang. Terus harapan saya semoga dia makin sukses aja bang. Makin sukses, makin lancar usahanya, makin sayang sama keluarga, makin banyak dimodalin sayanya, jadi banyak kerjaannya. Gue bisa ya punya rumah gitu, padahal kayak gue nggak ada impian kayak punya rumah gitu, udah bener-bener ya dulu mah gue apa sih gitu, rumah gue kecil juga, motor ada di ruang tamu, tidur di ruang tamu. Terus kayak sekarang tuh punya rumah yang lumayan gede tuh, kayak ada pekarangannya kayak gini, gue tuh kayak sedih banget gitu. Apalagi ada tempat buat motor ya. Gue kan dulu pernah ngerasain jadi tinggal di rumah kecil, gang gitu, kayak motor aja tuh kayak nggak bisa jalan gitu. Kalau ada motor sama gerobak tuh kayak gerobaknya tuh harus mundur sampai ke rumahnya dia sendiri gitu kan. Gue tuh kadang-kadang gerobaknya lu tuh sih gerobak yang batako gitu, yang udah kakek gitu dah. Dia tuh kadang-kadang bawa semen, batako gitu berdua ya, tapi dia udah rentak gitu. Kadang-kadang suka kasihan gitu kalau jalan rumah gue tuh sesempit itu. Ya, dulu Arafah tinggal di rumah sederhana yang terletak di sebuah gang sempit di Citayam, Depok. Karena tak punya kamar sendiri, Arafah dan adiknya Halda Rianta harus tidur di ruang tamu. Memiliki rumah dan mobil mewah di usia muda dulu tak pernah terbersit di benak Arafah. Setelah menembus audisi ajang pencarian bakat, barulah Arafah meretas mimpi besar yang sekian lama disembunyikan di ruang hatinya. Arafah sempat malu mengungkap mimpi punya rumah mewah karena takut dibilang terlalu muluk. Tapi berkat kerja keras dan hidup hemat yang dilakoninya, mimpi itu menjadi kenyataan. Untuk mengisi garasi rumahnya, Arafah juga membeli mobil sport. Lantas, apakah Arafah sudah jago nyetir mobil? Bukan, maksudnya beli mobil pakai duit sendiri. Oh iya, pakai duit sendiri. Umur berapa? 19 kamu dulu. Tuh hebat, tapi hebat kamu umur 19 tahun udah bisa beli mobil sendiri. Iya. Saya dulu umur berapa baru bisa beli mobil? 24. 24 baru beli mobil, beli rumah udah belum? Beli rumah belum? Beli rumah waktu itu umur 30. Oh, 29. Oh iya,
Berarti duluan Arafa udah 24, udah rumah 2, tinggal 1. Berarti ntar seumuran Pak Andre, Arafa udah beli Bintaro segini nih. Udah. Sektor semuanya bener, kali sektor ya? semua dibeli. Makanya nanti ini mobil beli baru apa second? Enggak, second nggak punya duit kalau beli baru. Tapi kan second juga masih bagus, keren banget sih. Kenapa beli mobil yang gede begini? Karena kan aku anak gunung garis keras. Oh, anak gunung garis keras. Jadi pengennya ke gunung-gunung. Iya. Udah, iya. Pakai seatbeltnya Pak Haji. Iya, ini mau dipakai nih. Ini Ngerti beneran nggak caranya? gini kan, tuh tinggal colok begini. Ini Arafa beneran bisa nih. Iya benar. Biar lebih keren kita pakai gini nih. Oh, dibuka. Oh, keren. Keren kan? Ini bisa nih beneran nih. Bisa. Dia bisa loh. Aduh. Nah. Ternyata dia bisa bawa mobil. Punya mesin uang di dunia lawak dan bisnis, Arafa juga laris main film, menjadi bintang iklan, produk fashion dan kecantikan, serta sukses membuat channel YouTube pribadi. Beruntung, Arafa banyak belajar dari YouTuber Stephen Wongso kekasihnya. Sementara di panggung komedi, pundi-pundi uang Arafa bertambah berkat banyaknya produser yang menginginkannya tampil sepaket dengan Halda Rianta adiknya. Lalu benarkah Halda juga ingin memecahkan rekor Arafa dengan memiliki rumah dan mobil mewah di usia yang lebih muda dari kakaknya itu? Adanya Arafa tuh kemarin kan sempat ramai tuh sama Arafa tuh. Dia tuh kenapa sih perannya selalu jadi ibu padahal kan dia lebih muda. Tapi terus mukanya tua. Tadi tuh wishlist aku menurut aku udah yang tercapai gitu gak sih? Walaupun kamu belum ya, maksudnya nanti akan ada waktunya besok-besok lu harus apa ya? Harus apa gua? Lu mah nyuruh-nyuruh gua mulu, apa-apa gua disuruh. Iya, karena lu tuh ditakdirin jadi adik dan aku jadi kakak. Berarti atasan kan? Iya. Kalau adik bawahan. Iya. Maksudnya lu bos. Sebenarnya kalau dalam mapan ini nih kita harus garis bawahi dulu ya. Karena komika itu kalau menurut gua itu nggak kaya, itu cukup. Alhamdulillah kami cukup. Artinya apa? Cukup untuk bayar tagihan, cukup untuk bayar pajak dan lain-lain itu. Jika Halda Rianta tengah membangun karir dan mengejar mimpinya membeli rumah seperti sang kakak, presenter dan pedangdut yang tengah gencar dijodohkan dengannya, yaitu Jirayut, sudah mampu membangun rumah di negara asalnya Thailand. Jirayut yang pernah hidup susah bersama neneknya di desa Narathiwat, ratusan kilometer dari Bangkok, ibu kota Thailand, seolah ingin menebus masa kecilnya yang pahit dengan gelimang materi. Saat pulang kampung untuk melihat rumahnya yang baru selesai dibangun, Jirayut mengaku bahagia karena kerja kerasnya selama 5 tahun berkarir di Indonesia terbayar dengan sebuah rumah yang cukup mewah di Thailand. Sudah sampai rumah baru. Kita harus syukur dulu ya. Nenek turun mobil. Amel. Nah, Amel, cantik gak? cantik lah. Cantik gak? Cantik gak? Akhirnya aku bisa punya rumah, ya kan? Ya kan? Adik bisa punya rumah. Mama, bagaimana rasanya Mama sekarang? Seronok lah dapat rumah baru, gitu, sejuk, tak panas. Oh ya Allah. Mengerti. Nak nangis lagi, Bu. Jangan nangis lah. Jangan nangis. Kita harus happy ya. Kita kan udah harus capek. Tapi nangis tuh Harus ya. Aku menangis juga. Ya Allah. Mengikuti desain seragam seperti rumah di sekitarnya yang hanya satu lantai, Jirayut berharap rumah itu menjadi istana bagi nenek dan ibundanya. Seperti diketahui, demi menyambung hidup, Jirayut kecil dan sang nenek harus terpisah dengan ibundanya, Amalina Hayati, yang merantau ke Malaysia untuk menghidupi keluarga. Kini Jirayut ingin ibundanya menemani sang nenek menghabiskan masa tuanya tanpa harus membanting tulang seperti dulu. Amel. Coba. Indung. Boleh oke tak? Oh, cantik Amel. Cantik kan? Ya.
Ini dapat sholat gitu. Jadi kita kesini. Di TV besar lah ternyata. Ini kamar siapa nih? Kamar Mama ya? Ya. Oh jadi Mira tidur sini? Ya. Oh. Oh luas juga ya? Ya. Jadi kita masak dapur. Dapur ada nenek. Oh dapur agak panas ya? Oh tapi ini lihat tuh. Oke. Ih udah jadi. Tuh. Kemarin itu awalnya kan nggak ada ini, jadi aku tambah guys, jadi biar makin adem gitu. Setelah memiliki rumah di Thailand, Jirayut berharap bisa memiliki rumah atau apartemen pribadi di Jakarta. Impian itu tidak berlebihan, mengingat selama 5 tahun di Jakarta, Jirayut berulang kali pindah kontrakan. Mimpi itu rasanya tidak lama lagi akan terwujud, mengingat Jirayut laris manis menjadi presenter di sebuah acara stripping, dan belakangan banyak program yang menginginkannya tampil berdua dengan Halda Rianta. Rekan Jirayut di dunia dangdut, Ghea Yaubi, juga sukses punya rumah di usia muda. Tidak tanggung-tanggung, di usia 24 tahun, Ghea sudah memiliki 4 rumah. Tak puas hanya memiliki 2 rumah di kawasan Cibubur, Ghea membeli 2 rumah lagi di lokasi strategis di Bandung, Jawa Barat. Dari ke-4 rumahnya itu, 1 sudah lunas dan 3 lagi masih proses mencicil. Alhamdulillah, jadi selama dari awal berkarir, karena akunya juga memang nggak terlalu banyak beli-beli barang yang memang tidak terlalu penting, dan alhamdulillah aku nurut sama orang tua, diarahkan sama orang tua untuk nabung, invest dan sebagainya. Jadi maka terjadilah seperti ini kayak gitu. Sebenarnya untuk niat itu sebenarnya aku ngerasa pada saat itu aku nyangkanya umur 25 tahun, tapi alhamdulillah Allah kasih kepercayaan lebih sama aku beli rumah pertama itu di umur 19 tahun. Pertama aku juga memang nggak terlalu senang bergaul gitu, bisa dibilang mungkin introvert kali ya. Jadi nggak ada tuh aku beli suatu barang yang perlu validasi gitu kan, perlu validasi dari teman-teman sekitar pergaulan dan sebagainya. Dan yang kedua, akunya juga memang nggak terlalu senang gitu, aku lebih senang sama makanan, aku lebih interest sama makanan, aku lebih senang sama sesuatu apa ya, kayak rumah gitu, maksudnya kayak sofa, meja makan tuh aku seneng banget, aku teliti banget beli yang kayak gitu. Untuk barang brand sendiri aku nggak terlalu seneng. Dengan kerja keras dan doa, Ghea optimis dirinya mampu melunasi cicilan 3 rumahnya itu. Kesulitan alhamdulillah ya, yang penting satu jangan memaksakan kemampuan aja, jadi kita beli sesuai kemampuan aja. Toh saya juga beli bukan di tempat yang di kota banget gitu kan, di pusat dan sebagainya. Alhamdulillah walaupun masih nyicil dan sebagainya. Jadi untuk kesulitan pribadi buat aku tidak terlalu sulit gitu. Ini lantai pertama, itu dapur, kita langsung ke saja. Let's go. Sudah bersama yang punya rumahnya. Halo. Ini first time aku room tour guys. Ini dalamnya. Wow. Tuh lihat ini kulkasnya. Banyak banget guys. Untuk bisnis sendiri aku ada clothingan, terus juga ada studio musik, terus juga ada studio senam, terus juga ada DJ juga, ada konten DJ di YouTube juga. Walaupun subscribernya cuma 2.500.000, lumayan lah ya kayak gitu, tapi itu cukup menghasilkan pundi-pundi rupiah. Slogan
Slogan rajin menabung pangkal kaya memang diterapkan oleh sejumlah selebriti kita, termasuk Prilly Latuconsina. Prilly yang sudah laris main sinetron stripping sejak duduk di bangku SMP sangat sadar bahwa dunia hiburan tidak menjamin masa tua, sehingga ia juga merambah bisnis kosmetik dan menjadi produser film. Siapa sangka dalam tempo singkat, kerja keras Prilly berbanding lurus dengan hasil yang diraihnya. Semua film yang dibintangi maupun diproduserinya laris manis di pasaran. Bisnis kosmetiknya pun masih bertahan hingga kini. Tak heran di usia muda Prilly mampu membangun rumah mewah bak istana di kawasan Tangerang, Banten. Rumah bergaya American klasik itu sempat viral di media sosial karena keindahan desain eksterior dan interiornya. Lantas apa saja fasilitas hotel bintang 5 yang ada di rumah Prilly? Rumah aku, dari tata ruangnya, model depannya, taman, dan semuanya. Kita langsung lihat, ini rumahnya langsung nyambung sama taman. Ini sekarang kita udah di taman ya teman-teman. Nah ini tamannya langsung nyambung ke musolanya. Nah ini dia musola yang nyambung sama taman. Halo. Nah sekarang kita udah di sisi luar rumah selanjutnya. Rame ya di dalam rumah saya. Nah di sisi luar ini yang tadi diomongin ada gazebo dan kolam ikan juga ya Om ya. Ini sesuai dengan permintaan Papa. Jadi ini tuh tanahnya diuruk ke atas supaya bisa kita bikin gazebo. Ini dia gazebonya. Terus ini juga tamannya Om Sis yang idein ya Om ya. Ada pohon-pohon di sini. Terus juga supaya kelihatan lebih adem dan ada kolam ikan sesuai dengan request Papa nih guys. Oke, sekarang kita udah di kolam benang ya Om. Dan sesuai dengan request juga pengen kolam berenangnya itu ala-ala di villa-villa Bali. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke ruang keluarga. Nah di ruang keluarga ini aku juga Mas suka banget sama warnanya. Makanya berterima kasih banget sama Mas Dityo, setiap ruangan itu punya karakternya ya. Betul. Sekarang kita lanjut ke ruang makan. Nah, di ruang makan ini sesuai dengan request aku bilang sama Mas Dityo, Mas maunya berasa kayak makan di hotel. Akhirnya dibuat sama Mas Dityo ruangan sedemikian rupa yang mewah banget. Dan beneran berasanya kayak makan di hotel. Dengan di meja makan kita kasih runner gold, terus dengan vas bunga yang tinggi dengan bunga tulip kesukaan aku juga. Meja makan ini jadi terlihat mewah banget. Terus ini loh Mas, spot foto aku. Jadi Mas Dito juga bikinin di ruang makan pun harus instagramable. Jadi tetap ada spot gold kayak gini untuk foto-foto keluarga kalau lagi ngumpul bisa backgroundnya ini. Suka banget kalau di lobi hotel itu ada meja terus ada bunga, balik lagi karena aku suka bunga, terus atasnya itu ada lampu kristal. Akhirnya dibikinin sama Mas Dityo. Center point-nya di sini ya Mas ya. Betul, Bro. Pas naik tangga orang tuh langsung ngeliat bunga anggrek ini yang gede, terus atasnya ada lampu kristal. Ini bener-bener kayak lobi hotel banget sih Mas. Langsung kita ke ruang karaoke dulu ya. Nah, selamat datang di ruang karaoke. Nah di ruang karaoke ini tiba-tiba langsung biru warnanya. Itu supaya apa Mas? Warna apa yang anak muda tapi nggak terlalu serem saat pilih warna biru. Nah di kamarku ini nuansanya nude dan gold sesuai dengan request ya Mas. Iya Phil. Dan aku pengen kamar yang rasanya kayak kamar hotel. Jadi setiap hari kayak bangun tidur di hotel. Dan akhirnya dibikinin sama Mas Dityo desain yang luar biasa, bagus banget. Dengan kasur yang kayak gini ya Mas ya, warnanya juga nude, bantal-bantalnya gold, sampai spraynya juga matching. Dan yang uniknya adalah ada lampu kayak gini juga. Kini di usianya yang mendekati angka 28 tahun, Prilly menjadi salah satu selebriti muda terkaya di Indonesia. Sarjana Ilmu Komunikasi dari universitas ternama ini bahkan pada tahun 2022 meraih predikat bergengsi dari majalah Bisnis Internasional sebagai sosok muda berprestasi di bawah usia 30 yang dikenal dengan Forbes 30 Under 30 Asia, sejajar dengan Jung Hoyeon dan rapper Warren Hu. Sering disebut sebagai artis tanpa prestasi, Fujian nyatanya mampu membeli rumah seharga 12 miliar.
Lantas seperti apa penampakan rumah baru Thorik Halilintar dan Fadly Faisal? Tak perlu mendapat gelar sultan dari warganet, sejumlah selebriti muda berhasil mewujudkan mimpi punya rumah mewah dengan fasilitas lengkap dari kristalisasi keringat mereka. Salah satu selebriti muda yang rumahnya tengah jadi perbincangan warganet adalah penyanyi Brisya Jody. Jebolan Indonesian Idol ini percaya bahwa desain dan feng shui rumah membawa hoki. Seperti salah satu rumah Brisya Jody di sebuah komplek perumahan elit di Tangerang Selatan. Belum apa-apa, Andre Taulany sudah heboh oleh penampakan mobil mewah berwarna pink yang terparkir di garasi mobil penyanyi kelahiran 30 Maret 1996 ini. Ih, cakep banget ini mobilnya. Kayaknya ini deh rumahnya. Soalnya Brisya Jody itu suka banget warna hitam. Kita lihat nih. Tuh, wis cakep. Ini mobil listrik. Hai cantik, ya ampun. Ih, ada diva. Apa kabar Jody? Baik. Yuk kita main ke dalam ya, rumahnya. di rumah sederhana aku. Waduh. Tapi ngerejekeni kalau bahasa Jawanya. Bawa rezeki? Bawa rezeki banget. Oh. Dari dulu. Ini hasil Jody ini nih? Iya, bener-bener keringet aku ini. Aku buka sepatu ya? Enggak, jangan. Hah? Di sini dilarang. Nggak apa-apa nih, izin ya? Pamali. Aduh. Maaf dingin. Ih, lucu banget. Ini nuansanya minimalis, guys. Iya. Kalau anak cewek itu emang gitu. Kalau buat kamu sendiri mah masih oke lah. Iya, ini iya. kamu yang beli? Iya. Beneran kamu yang awal pertama kali beli rumah? Betul. Beli, belas nggak ada campur tangan orang tua. Luar biasa. Padahal anak bungsu manja, tapi nggak nyangka bisa beli rumah duluan. Alhamdulillah, itu rezeki dan juga kerja kerasnya Jody. Siapa yang desain ini? Belinya udah jadi begini? Belum dong, kosong. Di interior Direnov lagi. Renov, jadi ini kan harusnya 2 lantai, tapi aku bikin 3. Dengan desain minimalis, rumah Brisya nampak mungil dan cantik. Meski demikian, rumah 3 lantai itu memiliki kamar-kamar utama yang cukup besar dengan ornamen kaca di sana-sini yang membuatnya nampak lebih luas. Enak banget ini. Dingin. Ih, gede banget. Oh, pinky, semuanya pink. Aku copot aja deh sepatunya. Loh, aku aja pakai. Kalau di kamar harus bersih. Ini ada koleksi-koleksinya Jody. Iya, betul. Kalau cewek tuh begini, harus punya lemari khusus. Nitip dong buat anaknya. Ya ampun, cewek. Lucu banget. Ambil yang semuanya juga nggak apa-apa. Lucu banget, kamu suka ya? Suka. Kedepan, Brisya ingin memiliki studio musik sendiri. Sambil menunggu tabungannya cukup untuk membangun studio di lantai atas, Brisya menyewa sebuah rumah yang letaknya persis di depan rumahnya. Rumah itulah yang disewa sebagai studio musik dan kantor channel YouTube-nya. Nah, sekarang kita ke studio kecil tapi menghasilkan karya yang besar. Masya Allah. Oke, kita masuk. Permisi. Wah, ini dia nih timnya Jody nih. Lagi bikin apa ceritanya? Lagi bikin apa sih? Yang ngedit-ngedit video campaign gitu. Ini 2 lantai juga sama? 2 juga. Ini yang di bawah untuk? Yang di bawah nih untuk main PS. Main PS. Oh iya benar, udah ada setiap PS-nya. Terus biasanya kan aku ada anak band. Anak band tuh biasanya pada di sini gitu untuk ada ngiring, maksudnya band pengiring kamu? Iya, band pengiring aku. Oke. Sama bikin musik di sini. Studionya tempatnya kecil. Baru pindah sini. Oh, sebelumnya lebih gede. Nah, kayak terus gini. Ya? Kalau misalnya kayak mau latihan gitu. Keren. Iya. Simple Aduh, aja. drumnya kecil amat. Imut banget. Berbeda dengan Brisya Jody, Natasha Wilona menyukai desain rumah yang klasik dan terkesan megah dengan halaman depan dan belakang yang luas. Siapa sangka rumah megah itu berhasil dimiliki Natasha di usianya yang baru 16 tahun. Berkat ketekunan Teresia ibundanya dalam memanage penghasilan Natasha, artis kelahiran 30 Desember 1998 itu bisa merenov dan menambahkan fasilitas di dalam rumahnya. Jadi kita mulai dari sini. Ini spesial buat kalian YouTube channel aku. Bagian sini ini sebenarnya bagian buat terima tamu biasanya.
Terus biasanya aku suka kayak di sini sambil nonton TV karena kadang-kadang mager kalau bisa di kamar, males ya bawah. Betul aku nonton TV. Di bagian bawah-bawah sini tuh ada hiasan-hiasan dan ini semua mamaku yang dekor sendiri. Jadi mamaku tuh suka beli hiasan-hiasan di setiap negara yang kita kunjungi. Misalnya ini Big Ben, itu kita ke London. Terus ini yang waktu kita ke Belanda. Dan di bagian sini juga ada ini sebenarnya home theater yang terbengkalai. Jadi aku sering nonton tapi aku nggak pernah pakai speaker-speakernya, jadi ditaruh-taruh sebelah sini. Terus di bagian sebelah sini ini ada kamar. Jadi biasanya untuk kamar tamu, siapapun bisa ada saudara datang, mereka boleh masuk ke sini. Dan di sebelah sini ini ada ruang kerja. Sebenarnya sih bukan ruang kerja banget. Ini cuma lebih kayak misalnya mau ngeprint kontrak, atau aku mau ngecek email dan sebagainya itu di sini. Ini adalah ruang makan. Biasanya aku sering makan di sini atau sarapan sama mama, sama kakakku. Kita tuh biasanya kadang-kadang juga sekedar ngobrol suka di sini. Ini, wah ini kapal pecah sih. Parah, ini berantakan banget. Ini bagian walk-in closet aku sebenarnya. Cuma berantakan banget. Terus aku juga punya koleksi make up, tapi semuanya aku taruh di sini tuh banyak banget. Aku kalau buat make up termasuk lumayan rapi sih, aku susun semuanya. Cuma banyak yang belum aku masukin. Ini aku kasih lihat sedikit aja ya. Ini kamar ibu negara yang belum dirapikan. Nah, ini kamar mama. Tada. Kalau mamaku suka nuansa tuh serba putih dan ya, mumpung mama nggak ada, jadi kurang lebih aku nitip semua boneka-boneka aku di atas sini. Karena aku kadang-kadang udah kebanyakan boneka, jadi aku titip-titipin. Kamar mandi aku, berantakan juga. Cukup berantakan ya. Ini kamar mandi aku, ini tempat aku biasanya kalau mau berendam. Aku lumayan suka berendam, biasa seminggu sekali, ada bathtub. Dan ini mama juga, ini dekoran mama nih. Ini biasanya kalau ada mama suka dilap-lapin sama dia, supaya nggak berdebu. Kepada awak media, Natasha dan ibundanya tak sungkan mengurai kisah getir yang mereka lalui di masa lalu. Sebelum ke Jakarta dan memulai debutnya di usia 10 tahun, Natasha dan ibundanya pernah tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan berdinding kayu. Penampakan rumah kontrakan Natasha di Banjarmasin bahkan sempat viral di media sosial karena banyak yang tak menduga Natasha yang broken home sejak kecil pernah tinggal di rumah yang menyerupai gubuk itu. Aku sayang nggak muluk-muluk, yang penting Tuhan kasih sehat, terus dikasih keluarga di sekitar aku juga semuanya bisa berkumpul dengan sehat, orang-orang yang aku sayang, sahabat-sahabat aku semuanya juga. Terus pekerjaan yang aku lakukan, entah itu di film, series, atau di bisnis aku, Tuhan berikan yang terbaik supaya bukan cuma jadi rezeki buat aku, tapi juga buat jadi berkat di orang-orang di sekitar aku, dan ya aku bisa mempertahankan apa yang Tuhan sudah titipkan. Meski kelak bakal menjadi ibu rumah tangga, Natasha dan Brisya Jody yang sudah lama bersahabat tak mau bergantung pada rumah yang disediakan suami pasca menikah nanti. Sebelum menikah, mereka ingin memanjakan orang tua dengan hunian mewah yang serba ada. Hal yang sama juga dilakukan oleh Abizar Al-Ghifari, putra almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dan Umi Pipik Dian Irawati. Di usianya yang ke-23, Abizar sudah mampu membeli rumah dan mobil mewah yang kemudian ia hadiahkan kepada uminya. Sebagai anak laki-laki tertua, Abizar yang sekarang laris main sinetron dan film layar lebar ingin menjamin masa tua uminya seperti yang disunahkan Rasulullah, di mana anak laki-lakilah yang bertanggung jawab memakmurkan orang tuanya. Dia makin berkah. Buat jadi mobil dakwah nih. Amin. Ya seneng lah pasti, bangga, terharu. Maksudnya gini, saya kan nggak akan kepikiran hasil kerja kerasnya dia itu untuk orang tua, ya kan? Biasanya kan untuk dia dulu gitu ya. Tapi ya dia itu meniru sikap ayahnya. Alhamdulillah bisa bikin sejahtera dibandingkan saya waktu dulu. Ya relatif ya, kalau soal cepat atau enggak relatif, tidak dalam satu bulan 2 bulan tiba-tiba dia sukses kan. Orang-orang yang kita lihat sekarang sukses itu kan dia sudah melewati beribu-ribu jam terbang, dia open mic, dia stand up, jadi ya sebelum dia sukses dan terkenal. Gue sangat bersyukur dan sangat mendukung teman-teman gue yang udah pada sukses, dan mungkin itu buah dari hasil perjuangannya mereka.
Setelah memberikan rumah dan kendaraan untuk mobilitas Uminya, Abizar baru merasakan ketenangan. Kini ia bisa fokus menabung untuk membangun rumah pribadinya. Lantas seperti apa rumah impian adik Adiba Kanza ini?